Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kesadaran hukum. Dasar anggota kelompok kami ada Muhammad Rehan Panji Nugroho, Muhammad Hamzah Hanan, Muhammad Firman Setiawan, Muhammad Yusri Fariza, Nabila Cahyani, dan juga Ignatius Joshua. Pertama, latar belakang. Kesadaran hukum merupakan tingkat pemahaman, penghargaan, dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum merupakan elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan adil. Dalam suatu negara, terutama di Indonesia yang memiliki masyarakat dengan keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial, kesadaran hukum menjadi salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum yang efektif. Selanjutnya terdapat definisi hukum. Pengertian hukum menurut E. Myers adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditunjuk pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya ada ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum secara umum adalah hukum berisi perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh semua orang. Lalu hukum bersifat memaksa dan mengatur. Lalu hukum dibuat oleh badan resmi atau pihak yang berwenang. Selanjutnya, sanksi untuk pelanggaran hukum bersifat tetap dan tegas. Dan hukum mengatur pergaulan hidup masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi hukum. Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia melalui norma dan sanksi. Hukum memiliki beberapa fungsi, di antaranya pengendalian sosial. Hukum berfungsi untuk mengatur interaksi sosial agar masyarakat tertib, teratur, dan sejahtera. Kemudian yang kedua, penyelesaian sengketa. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan pertikaian. Yang ketiga, menjamin stabilitas, yaitu hukum berfungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat. Yang keempat, keadilan sosial. Hukum berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang kelima, penggerak pembangunan. Hukum berfungsi sebagai penggerak pembangunan. Yang keenam, kepastian hukum berfungsi untuk menjamin seseorang dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketujuh, pelindung hak asasi manusia. Hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Selanjutnya, makhluk individu dan makhluk sosial. Menurut Effendi, manusia sebagai makhluk individu memiliki kesatuan jasmani dan rohani. Setiap individu unik dengan potensi mental seperti rasa ingin tahu dan keinginan mencari kebenaran. Dan manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk berinteraksi, membentuk perilaku dan kepribadian. Kesadaran hukum terbentuk melalui interaksi sosial, norma, dan pengalaman dalam masyarakat. Lalu, kesadaran hukum tumbuh dari pemahaman akan hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Selanjutnya, manusia dan masyarakat. Manusia merupakan bagian dari kehidupan makhluk sosial yang ada di muka bumi. Kumpulan dari manusia inilah yang kemudian dikenal sebagai masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Menurut Jilin dan G.P. Jilin, masyarakat adalah kelompok yang tersebar dengan perasaan dan persatuan yang sama. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan oleh institusi atau lembaga tertentu untuk memastikan bahwa hukum dan peraturan yang berlaku ditaati oleh masyarakat. Mencakup berbagai aktivitas seperti pencegahan kejahatan, penindakan pelanggaran hukum, investigasi kasus kriminal, dan kematian terhadap pelaku kejahatan. Lembaga yang biasanya terlibat dalam penegakan hukum termasuk polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Yaitu peran masyarakat dalam menegakkan hukum. Peran penting masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat penting dan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, yaitu pertama, masyarakat harus menaati dan menghormati hukum. Ketaatan masyarakat terhadap supremasi hukum menciptakan lingkungan yang tertib
dan aman serta mendukung penegakan hukum yang efektif. 2. Yaitu masyarakat harus mengungkapkan keinginan dan tuntutannya akan keadilan warga negara, dapat menyampaikan kritik dan sarannya, tuntutan untuk memastikan hukum dapat ditegakkan secara adil dan tanpa diskriminasi. 3. Yaitu masyarakat harus berperan aktif dalam pendidikan hukum. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam bantuan hukum dan pendidikan di komunitasnya, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan tanggung jawab hukum. Berikutnya adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kemampuan dan keinginan untuk memahami, menghargai, dan mengikuti hukum serta aturan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini juga meliputi pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kesediaan untuk memperjuangkan keadilan dan melindungi diri sendiri dan orang lain dari pelanggaran hukum. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan yang baik dan teratur dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Yang kedua, budaya. Dapat menjadi contoh pembelajaran, menghargai dan mentaati hukum yang berlaku. Yang ketiga ada media. Media massa dan sosial memiliki aturan yang berlaku mengenai informasi-informasi yang dapat dipelajari berdasarkan orang-orang yang melanggar hukum dan mendapat hukuman. Yang keempat ada lingkungan keluarga. Orang tua dapat memberikan kesadaran hukum, pemahaman dasar tentang menghormati dan mematuhi hukum, serta aturan hukum yang berlaku. Yang kelima ada keadilan sosial. Sistem hukum yang berlaku haruslah adil supaya dapat diterima oleh semua pihak yang terpengaruh hukum tersebut. Yang terakhir ada penerapan hukum. Penerapan hukum juga harus dilaksanakan secara teratur, karena jika tidak konstan dan teratur, maka kesadaran hukum akan hilang. Setelah membahas bersama-sama terkait kesadaran hukum, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa kesadaran hukum merupakan sebuah fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat, di mana setiap individu memiliki peran sebagai makhluk sosial yang harus memenuhi fungsi, tujuan, dan ciri-ciri hukum. Hukum tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak dan kewajiban. Kesadaran akan hukum mencakup pemahaman tentang hubungan manusia dengan hukum dalam bentuk individu maupun masyarakat, serta pengakuan terhadap peran penegak hukum. Tingginya kesadaran hukum dalam suatu komunitas mencerminkan kemajuan budaya hukum yang pada akhirnya mendukung terciptanya keadilan dan ketertiban. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga pembahasan pada kali ini dapat menjadi pembahasan yang bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.